Bismillahirrahmanirrahim. Tangan fisik, tetapi sukanya seseorang itu bersedekah. Apakah semua Muhammadin mukminin tidak bersedekah? Iya, bersedekah. Mereka bersedekah. Tapi Zainab berbeda. Beliau kalau ingin bersedekah, misalnya ingin bersedekah untuk jihad, baju perang misalnya, dia tidak beli di pasar. Beliau jahit sendiri, lalu beliau berikan kepada para mujahid. Kalau mau bersedekah makanan, beliau masak sendiri, kemasannya itu, baru kemudian dikasih kepada orang lain. Karena ini punya ekstra pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti itu. Makanya di sini derajat-derajat di surga itu biasanya juga terjadi karena secara kualitas ibadah dan kuantitas ibadah. Kalau ibadah itu bisa ditambah kuantitasnya seperti bacaan ayat Al-Quran, jumlah zikir, jumlah uang yang disedekahkan. Itu adalah bisa menambah untuk derajat. Begitu juga dengan kemasan tadi ibadah itu. Ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, di surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara 2 tingkatan sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Jadi jangan dibayangkan seperti building ini. Lantai 1 ke lantai 2 jaraknya misalnya 20 meter, 15 meter, 10 meter misalnya. Enggak, ini jaraknya 1 derajat ke derajat atas antara langit dan bumi. Berarti antara derajat nomor 1 orang yang paling rendah di bab jihad dengan orang yang paling tinggi derajat 100 itu seperti 100 jarak antara langit sama bumi ini. Sampai hari ini ilmuwan mengakui, ya, dan pasti akan mengakui seperti itu, kalau sebenarnya semua bintang-bintang ini berada di bawah langit pertama dan tidak mungkin manusia bisa menjamah langit dengan tangannya karena jaraknya terlalu jauh. Semua bintang-bintang ini berada di bawah langit dan Allah menciptakan sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis langit yang bersusun. Ini belum bicara langit kedua, langit ketiga dan seterusnya, gitu kan. Nabi SAW memberikan perumpamaan derajat nanti, perbedaan sedikit aja kemasan, ya, dan keikhlasan dalam ibadah itu, terutama masalah jihad, sudah cukup membedakan antara derajat mereka. 1 derajat ke derajat selanjutnya itu adalah antara langit dan bumi. Jika kalian memohon kepada Allah, maka memohonlah surga Firdaus. Kalau minta surga Firdaus. Karena kata Nabi SAW, ia adalah bagian surga yang paling tengah dan paling tinggi. Maksudnya yang paling baik. Di atasnya ada Arsyur Rahman, singgasananya Allah. Darinya sungai-sungai surga memancar. Jadi kita tidak perlu mengatakan, oh saya kan amalnya sedikit, mungkin saya tidak layak masuk ke Firdaus. Enggak. Tidak ada orang yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bilang begitu dalam hadis Bukhari kepada para sahabat. Tidak ada satupun di antara kita yang masuk surga, ya, dengan amalnya. Maka para sahabat mengatakan, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Ya, Allah hanya memilih saya dengan rahmat-rahmatnya. Gitu ya. Atau kama qala Nabi SAW. Selanjutnya, hadis yang terakhir diangkat oleh beliau. Hadis riwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Awsat dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, alaikum bil jihadi fisabilillah, fa innahu babu min abwabil jannati yudhibullahu bihil hamma wal gham. Nah, ini potongan akhir hadis ini luar biasa. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian berjihad di jalan Allah. Maksudnya, ayo lakukan, kejar. Kapan ada kesempatan, jangan sia-siakan, pergi. Ya, toh juga kalian akan mati. Kenapa nggak cari mati yang terbaik? Pergi berperang. Karena ia adalah salah satu pintu surga. Ada pintu-pintu lain untuk masuk ke surga, tapi jihad ini salah satu pintu yang sangat mudah diraih. Dan perhatikan potongan akhir hadis ya, kata Nabi SAW, dengannya, maksudnya dengan jihad itu Allah melenyapkan kesedihan dan kegelisahan. Coba, nggak ketemu kan dengan selama ini konsep di pikiran kita yang syaitan bisikin, orang pergi perang susah mandi, susah makan, takut dikejar musuh. Tapi orang subhanallah kalau masuk ke medan perang sudah berbeda semua pikirannya. Ya. Kalau pernah dengar kisah Jabir radhiyallahu anhu, ya, waktu Nabi alaihi salatu wassalam di malam ke-43, malam 43, hari ke-42 pengepungan pasukan Ahzab di Madinah, dan pada saat itu sudah sangat genting keadaannya gitu kan, karena pasukan Quraisy sepakat mereka karena sudah 42 hari, 41 hari waktu itu mereka belum berhasil untuk menembus parit yang dibuat oleh Nabi SAW. Di hari ke-42 mereka memerintahkan pasukan kuda mereka di bagian depan untuk menghantamkan kaki kuda mereka sehingga membuat pasir itu masuk ke dalam parit supaya mereka bisa loncat dan menyerang kaum muslimin.
Tapi subhanallah seharian penuh di hari 42 mereka tidak berhasil. Karena tetap dilemparin dengan anak panah gitu. Tetapi hari esok, hari 43 kalau berhasil mereka lakukan lagi, kemungkinan besar Madinah akan ditaklukkan. Maka ada kejadian unik pada saat itu terjadi. Dan begini kalau Allah SWT datangkan pertolongannya luar biasa. Masuk Islamnya Urwa bin Mas'ud. Orang ini tokoh Quraisy, ikut berperang dengan Quraisy di perang Ahzab. Waktu itu di malam ke-43 ini dia melempar panah, tertulis tulisan, "Hai Muhammad, jemput aku karena aku ingin masuk Islam." Ini orang setara dengan Abu Sufyan, benci sekali dengan Islam. Dan pada saat itu memang dia keluar untuk menguasai Madinah. Dari 10.000 pasukan Ahzab itu Quraisy paling banyak menyumbang pasukan, 4.000. Sama dengan Ghatafan juga 4.000. Sisanya 2.000 itu dari Yahudi, dari orang-orang suku Arab yang belum beriman pada saat itu. Jadi pada saat itu subhanallah Nabi SAW bilang kepada para sahabat, turunkan tangga, jemput orang itu. Dijemput, datang, benar syahadat. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, rahasia menangnya Muslimin di perang Khandaq, salah satunya yang paling besar ini adalah orang ini. Masuk Islam dia. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu saya benci sekali dengan Anda, benci dengan agama. Sekarang saya sudah Muslim. Perintahkan saya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, kau satu orang hai Urwah. Saya tidak tahu kau bisa buat apa. Tapi kalau kau bisa kacaukan mereka, kacaukan aja. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu saya harus bohong. Kata Nabi SAW, al-harbu khida. Perang itu adalah tipu daya. Pulanglah dia. Tahu apa yang dikerjakan Urwah? Malam itu juga, Bapak Ibu sekalian. Ini malam ke-43. Hari ke-43 bubar semua pasukan Ahzab itu. Setelah Allah kirimkan kepada mereka angin yang kencang. Tapi kejadian sebelumnya adalah kejadian masuk Islamnya orang ini. Maka dia pun turun dari parit menuju ke langsung benteng. Jadi kalau kita gambarkan meja ini adalah parit kota Madinah. Di sini Madinah, di depan itu adalah orang-orang Quraisy. Di sisi kiri, ya kalau bahasa mungkin baratnya Madinah, itu ada benteng orang-orang Quraidah, orang Yahudi. Rencananya mereka buka benteng dan mereka mengizinkan pasukan Ahzab masuk. Dia datang ke pasukan ke benteng Quraidah lalu dia mengatakan, hai orang-orang Quraidah, apakah kalian mengenal saya? Mereka bilang, tentu saja. Engkau adalah tokoh Quraisy. Kalian sudah tahu bagaimana benci pada Islam dan Muhammad? Mereka mengatakan, tentu saja. Buktinya kau keluar berperang bersama pasukan. Baik, saya perlu sampaikan kepada kalian, kalau orang-orang Quraisy sudah jenuh dengan peperangan ini. Dan itu memang betul, sudah jenuh mereka karena sudah 42 hari. Dan kemungkinan besar mereka akan pergi tinggalkan kalian. Kalau kalian ditinggalkan, maka pastikan kalian akan dibantai oleh kaum muslimin. Karena kalian telah berkhianat. Kalian mau buka benteng untuk masukkan pasukan Ahzab. Lalu apa saranmu, kata tokoh-tokoh Quraidah, orang-orang Yahudi pada saat itu, kata Urwah, minta 10 orang, pemuka-pemuka Quraisy untuk bergabung dengan kalian. Ikut bergabung, supaya Quraisy tidak lari. Oh, ide yang bagus, kata orang-orang Quraidah. Maka Urwah pun tinggalkan benteng mereka, menuju langsung ketemu sama Abu Sufyan dan teman-temannya, tokoh-tokoh Quraisy yang ada pada saat itu. Lalu dia mengatakan di malam itu juga, apakah kalian tahu siapa aku dan kedudukanku di kalian? Mereka bilang, tentu saja. Engkau adalah pemimpin kami, salah satu pemimpin suku Quraisy, dan juga engkau adalah panglima perang di situ, panglima perang pada saat itu. Lalu kata Urwah, apakah kalian tahu bagaimana benci aku dengan Islam dan Muhammad? Mereka mengatakan, tentu saja kami tidak ragu. Kalau gitu ada informasi yang ingin saya sampaikan. Ketahuilah bahwasanya suku Quraidah akan berkhianat pada kita. Dia bilang gitu, suku Quraidah akan berkhianat. Mereka akan meminta jaminan keamanan kepada Muhammad, dan sebagai bukti perkataanku ini mereka akan minta 10 orang tokoh kalian untuk bergabung dengan mereka. Ini kata Urwah. Jadi diatur ya, cara untuk mengacaukan mereka. Maka pada saat Abu Sufyan mengatakan, saya tidak percaya. Saya akan coba lihat sendiri. Kata Urwah, silahkan. Pergilah Abu Sufyan ke sana. Tapi ini kan lagi ke suasana perang. Maka Abu Sufyan pun memakai tata cara perang dalam berbicara. Dia mengatakan pada orang-orang Quraidah, besok buka benteng kalian. Kita akan serang. Habis-habisan Madinah. Pokoknya kita menang atau kita kalah. Lalu kata pemimpin Quraidah, kalau begitu, serahkan 10 orang tokoh-tokoh kalian supaya gabung bersama kami, gitu kan? Maka Abu Sufyan langsung ambil kesimpulan kalau gitu Urwah benar. Dia turun dari benteng, kemudian dia kumpulin pasukan Quraisy untuk menjelaskan kalau akan terjadi pengkhianatan dan mereka akan bubar. Nah, di malam itu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, digambarkan dalam hadis Bukhari dan buku-buku sejarah, dingin sekali, cuaca sangat dingin, gelap,
mencekam. Cuma jarak antara mereka dengan 10.000 pasukan Ahzab itu cuma parit antara 7 meteran. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menyeberang ke sebelah membawakan kepadaku informasi pasukan Ahzab, baginya surga. Karena mencekamnya tidak ada sahabat yang jawab waktu itu. Nabi ulangi lagi, siapa yang menyeberang ke sana, tidak berperang, datang mata-matain, dengarin apa yang mereka bicarakan, bawa ke saya informasinya. Baginya surga, nggak ada yang jawab. Sampai 3 kali. Nabi SAW sambil jalan, nggak sengaja kaki Nabi tersentuh sama kakinya Jabir. Ya. Lalu kemudian kata Jabir, kata Nabi SAW, siapa? Dia bilang Jabir. Kata Nabi SAW, berdiri hai Jabir. Kau sekarang pergi nyebrang ke sana, bawa informasi. Bagimu surga. Jabir mengatakan, saya mengatakan, iya ya Rasulullah. Lalu dia berdiri. Kata Jabir, waktu itu cuacanya demi Allah sangat dingin. Menusuk tulang. Begitu saya mengatakan, iya ya Rasulullah, saya seperti berada di sebuah tempat yang sangat hangat. Semua rasa takut saya hilang. Coba, ini kan di luar daripada akal normal. Terjadi di kancah peperangan. Jadi pada saat itu dia bilang, tiba-tiba saya berada di sebuah tempat yang hangat dan semua rasa takut saya hilang. Saya turun, kemudian saya bergabung dengan pasukan mereka. Nah, bertepatan dengan itu hikmah Allah SWT, Abu Sufyan lagi kumpulin tokoh-tokoh Quraisy untuk menyuruh mereka bubar. Kata Jabir, saya mengingat pesan Nabi SAW, hai Jabir, kau nyebrang, jangan lakukan apapun kecuali informasi. Gak boleh membunuh, gak boleh buat kekacauan. Dengarin aja, bawa pulang sini informasi. Itu aja. Kata Jabir, pada saat Abu Sufyan lagi dekat dengan api unggun, dia lagi menghangatkan badannya kena panas sambil menunggu orang kumpul. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya anak panah di punggungku ini, kalau aku lepaskan ke dia, maka pasti dia mati. Karena depan mata saya ini. Cuma Rasulullah SAW pesan, jangan membunuh, jangan lakukan apapun kecuali informasi saja. Maka pada saat itu orang semua pada kumpul, Abu Sufyan bilang, pastikan di sekitar kalian tidak ada mata-mata. Ya. Caranya masing-masing harus sebutin namanya dan dari suku mana. Kata Jabir, waktu itu saya salah. Berada di tengah-tengah, gimana caranya? Maka tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bilang, sebelah kanan saya siapa? Disebut namanya, si fulan dari suku ini. Sebelah kiri saya siapa? Si fulan dari suku ini. Dan mereka tidak tanya saya, kata Jabir. Setelah itu Abu Sufyan mengatakan, sungguh telah sampai kepada kita berita pengkhianatan Quraidah, malam ini kita bubar. Gak ada lagi. Karena juga orang-orang Quraisy sudah jenuh dan capek, akhirnya mereka rame-rame bubar semua. Bertepatan mereka mau bubar, Allah dan kentang angin topan yang besar. Itulah yang sering kita baca dalam zikir kita, wahazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian dengan mengirim angin yang kencang kepada mereka. Maka bubar semua pasukan tersebut. Kata Jabir, terus saya pulang, kembali kepada Nabi SAW. Begitu saya kembali, berada di dekat kaki Nabi SAW dan Nabi lagi sholat malam, ya. Kemudian saya merasakan dingin itu kembali semuanya. Karena sudah selesai tugasnya. Jadi luar biasa gitu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui Nabi Muhammad SAW, jihad ini akan menghilangkan kesedihan, kegelisahan. Itu betul-betul terjadi dalam fakta kehidupan. Dan subhanallah, sebagian ulama mengatakan, tapi ini memang bagi orang yang sudah merasakan ya, mengatakan orang tidak ada ibadah atau mungkin sedikit sekali di antara ibadah yang akan membuat penasaran dan ketagihan yang luar biasa ya, seperti jihad. Asal orang sudah pernah sekali aja, teman-teman sudah pernah sekali aja ikut, maka rasa penasaran untuk selalu mengulang-ulanginya itu ada, sangat besar. Nah, jadi kalau belum dimulai, setan akan terus takut-takutin. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Ya. Sebenarnya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau ada orang yang mau berperang, maka setan akan mengatakan, membisikkan, karena laki-laki biasanya sayang sama istrinya. Dikatakan kalau kau berperang nanti bagaimana istrimu kalau nikah sama laki-laki lain. Ya, begitu dalam hadis. Kata Nabi SAW, tapi dia tidak peduli, kemudian dia pergi berjihad sampai dia terbunuh, maka baginya surga. Gitu kan. Baik, kita akan perkuat bahasan kita dengan beberapa hadis yang akan saya pilih, teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah keutamaan jihad. Ditulis oleh Al-Mundhir dalam kitab At-Targhib wa Tarhib beliau, dan saya cuma menukil dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Maksudnya adalah hadis-hadis yang dipilih oleh Syekh Albani, kemudian dikeluarkanlah kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ada bab pertama dalam bab jihad, beliau bicara tentang masalah ribat. Ribat itu berjaga-jaga dalam peperangan untuk melindungi kaum muslimin dari musuh. Jadi kayak misalnya kita sudah masuk di medan perang, kita lagi berjaga-jaga nih, kapan musuh nyerang kita akan melawan. Nah itu namanya berjaga-jaga.
Hadisnya, hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Warrauhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Ketahuilah ribat satu hari saja di jalan Allah, kita berjaga-jaga di jalan Allah satu hari saja, lebih baik daripada dunia dan segala yang ada padanya. Hari kiamat nanti kalau kita tahu berjaga-jaga satu malam saja di batasan antara muslimin dengan orang-orang kafir ini, satu hari saja di hari kiamat pada saat diberi balasan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan kalau Anda milikin Jakarta Selatan aja misalnya. Tidak usah Jakarta Selatan, punya tanah di Jakarta Selatan 10 hektar. Itu sudah dianggap kaya gitu kan. Bagaimana kalau seluruh Jakarta Selatan punya dia? Bagaimana kalau ditambah Jakarta Timur? Bagaimana kalau ditambah dengan Jakarta Pusat, ya, Barat, Utara, seluruh Jabodetabek misalnya dia punya. Gitu kan. Apalagi kalau dia punya Indonesia. Bagaimana kalau dia punya Asia? Bagaimana kalau dia punya seluruh dunia? Itu luar biasa kan. Dan itu tidak mungkin terjadi dan manusia menguasai seluruh dunia ini gitu kan. Tapi subhanallah dalam Islam sangat gampang Allah kalau ingin memberikan balasan. Kita tahu 2 rakaat sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya gitu kan. Itu luar biasa. Begitu juga dengan ini. Ya. Ribat satu hari jalan Allah lebih baik daripada dunia dan segala yang ada padanya. Tempat cemeti seseorang di antara kamu di surga nanti jauh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Karena indahnya. Ya. Dan satu kali perang atau perjalanan pulang ataupun pergi yang dilakukan seorang hamba di jalan Allah berperang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi satu kali saja kita pergi berperang, begitu juga dengan pulangnya, pahalanya hari kiamat walaupun kita tidak terluka, walaupun kita tidak mati, akan diterima nanti lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis yang selanjutnya beliau katakan ini semua hadis yang sahih. Dari hadis Salman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau mengatakan, ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyami wa immata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal wa ujriya alaihi rizquhu wa umina minal futtan. Ribat sehari di jalan Allah, sehari semalam di jalan Allah. Jadi teman-teman kita di Palestina itu mereka ribat setiap hari. Ini karunia yang luar biasa gitu. Saya pernah masuk di Palestina, saya ngomong sama beberapa orang-orang Palestina yang jual souvenir untuk jemaah kami. Saya tanya, berbanyak ada yang bilang, saya pernah tinggal di Saudi, saya pernah tinggal di sini dan di situ, gitu kan. Terus saya tanya, dulu kenapa balik ke sini? Kan masih dijajah. Dia bilang karena saya ingin dapat pahala ribat. Memang tiap hari, karena setiap saat Yahudi bisa bunuh mereka. Saya bicara dengan beberapa teman-teman yang aktif di Masjid Aqsa pada saat saya bertemu dengan mereka sambil ngobrol sama penjaga masjid, sama anak-anak muda di situ. Mereka bilang kami tidak ada jaminan bisa hidup hari ini. Setiap jalan itu bisa saja meninggal. Karena setiap saat bisa ditembak dengan alasan teroris, tidak ada yang bisa membantah. Jadi memang mereka seperti lagi ribat. Masuk di Masjid Aqsa setiap saat mereka bisa tutup pintu larang misalnya. Setiap saat juga mereka izinkan. Jadi memang mereka itu dalam kondisi ribat. Ini karunia yang luar biasa. Tidak ada pada kita gitu ya. Pantas sekali seseorang mukmin itu cemburu dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan anggap mereka itu sedang disiksa. Mereka sedang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ribat sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail 1 bulan. Satu hari itu lebih baik daripada sholat malam non-stop 1 bulan dan puasa 1 bulan non-stop. Dan jika seorang yang murabit itu meninggal dunia saat lagi berjaga-jaga, maka seluruh amal yang pernah dia lakukan, wajib atau sunnah, terus mengalir pahalanya. Dia mati nih, semua sholat 5 waktunya, semua puasanya, semua zikirnya, semua bakti sama orang tuanya berjalan seperti dia hidup. Karena dia meninggal lagi berjaga-jaga di jalan Allah. Siapa yang tidak tersentuh dengan hal yang seperti ini? Cuma sayangnya kalau tidak dijelaskan sama umat tidak tahu. Kan gitu. Perhatikan saya ulangi lagi, ribat sehari semalam jalan Allah lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail 1 bulan. Dan jika dia meninggal sementara dia ribat, maka amalnya yang pernah dilakukannya, wajib ataupun sunnah terus mengalir. Rezekinya tetap diberikan dan ia aman dari futan. Maksudnya pertanyaan mungkar dan nakir. Nggak ada lagi pertanyaan malaikat di kuburan tersebut. Udah dijamin masuk surga. Ya. Di dalam hadis yang selanjutnya juga hadis yang sahih. Dari hadis Fadhala bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amali illa al-murabitu fisabilillah
fa innahu yunma lahu 'amalu ila yaumil qiyamah wa yu'manu min fitnatil qabr. Setiap orang yang mati ditutup amalnya kecuali orang yang melakukan ribat di jalan Allah. Sesungguhnya amalnya dikembangkan hingga hari kiamat dan dia diamankan dari fitnah kubur. Jadi terus berjalan amal-amalnya itu. Ya. Selanjutnya dalam hadis yang lain juga dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, diriwayatkan oleh Tabarani dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ribatu syahrin khairu min siyami dahrin wa man mata murabitan bisabilillah amina min faza'il akbar wa gudhiya alaihi birizqi wa riha minal jannati wa yujra alaihi ajrul murabiti hatta yab'athuhu Allahu azza wa jalla. Ribat satu bulan, tadi kan 1 hari, ini kalau 1 bulan lebih baik daripada puasa sepanjang tahun. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ribat di jalan Allah, niscaya dia aman dari kedahsyatan yang besar di hari kiamat. Dia akan tetap diberi makan dengan rezekinya, diberi aroma harum surga, dan dialirkan baginya pahala orang yang melakukan ribat hingga hari Allah Azza wa Jalla membangkitkan mereka. Dan begitu terus, hari-hari tentang masalah ribat ini terus menjelaskan tentang keutamaan mereka. Dan tentu saja, barang siapa yang ribat ini, atau masuk di medan perang, otomatis dia ribat. Dia berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan hadis yang lain, dengan sanad sahih, diriwayatkan Tirmidzi, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ainani la tamassuhum an-nar, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi satu waktu Bapak Ibu lagi ingat surga, ingat neraka, takut dengan dosanya nanti kalau dihukum, ada amal saleh yang luput tidak sempat dikerjakan, merasa menyesal, terus nangis nih misalnya. Maka itu termasuk mata yang tidak akan disentuh api neraka, dan juga mata yang menginap atau begadang untuk berjaga-jaga di jalan Allah. Dalam riwayat lain dengan sanad hasan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ainani la tamassuhum an-naru abadan. Ainun batat taqla'u fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah." Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Mata yang selalu begadang untuk berjaga-jaga di jalan Allah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Di depan mata kita sekarang kita lihat ini kejadian terjadi ya. Teman-teman kita di Gaza itu tidak bisa tidur mereka. Selalu berjaga-jaga matanya, nggak bisa karena ini sedang menyerang dan mereka coba melawan semampu mereka. Ini luar biasa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak hadis yang diangkat oleh beliau berhubungan dengan masalah itu. Kemudian selanjutnya juga kita ingin menambahkan hadis-hadis tentang keutamaan membiayai peperangan, seperti misalnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kemudian Tirmidzi. Mereka mengatakan hadis hasan, tapi dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib Syekh Albani mensahihkan hadis ini dari hadis Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fisabilillah kutibat lahu bi 700 dhi'fin." Barang siapa yang menafkahkan nafkah di jalan Allah, dicatat untuknya sebanyak 700 kali lipat, ya, dilipat gandakan kebaikan tersebut. Jadi saya melihat sekarang cukup banyak teman-teman kita juga, Masya Allah, di Indonesia yang sangat baik ya. Mereka punya program karena tidak punya uang cash, misalnya melelang mobilnya, melelang barangnya, kemudian untuk disumbangkan ke Palestina. Ini amal yang sangat baik, contoh yang sangat baik. Ya. Jadi barang-barang Anda yang Anda mungkin tidak pakai, daripada dia nongkrong, tinggal di rumah, jam tangan, perhiasan, segala macam. Untuk apa disimpan di situ? Kenapa nggak disumbangkan saja? Lelangkan, uangnya sumbangkan. Dan ini akan Anda bawa semua uang itu di timbangan amal pada hari kiamat. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita memang pakai untuk selain memberikan makan dan minum kepada mereka, bahkan dipakai untuk melawan ya, pasukan penjajah orang-orang Yahudi, semoga Allah kalahkan mereka. Itu sangat luar biasa. Karena dalam hadis yang sahih dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man menjahaza gazian fi sabilillah faqad gaza. Wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khairin faqad gaza." Barang siapa yang membekali seorang yang pergi berperang di jalan Allah. Kita tidak bisa sempat pergi tapi kita biayai mereka. Kita tidak bisa ke Palestina tapi kita berikan pada mereka. Lalu mereka pakai uang kita untuk berperang. Maka ia seperti orang yang sudah berperang. Dan barang siapa yang menggantikan untuk mengurusi keluarga mujahid dengan baik.
Suaminya pergi berperang, kita malah membiayai istrinya, anaknya, kita bantu, kita penuhi kebutuhannya. Maka sungguh sama pahalanya dengan dia juga sudah berperang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi juga An-Nasai. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menyumbang ini teman-teman sekalian? Bahkan kadang-kadang subhanallah kita banyak skip informasi tentang Palestina. Ada alasannya sebagian orang, saya dengar gitu jemaah bilang, saya sudah tidak tega melihatnya. Ini bukan masalah tega tidak tega. Memang subhanallah kita harus selalu mencas diri kita. Supaya setiap saat begitu ada cuplikannya, kita sebarluaskan semampu kita, dan kita ikut menyumbang. Itu penting. Termasuk kita berperang, bagian daripada jihad ini adalah kita berperang di media. Ya, kita berperang di media. Kita temukan sekarang informasi beberapa tentara-tentara Israel bahkan terganggu dengan netizen Indonesia karena menyerang mereka. Bagus, serang saja. Ya, serang. Pulang dari sini serang mereka. Masa itu aja nggak mau gitu kan? Kadang-kadang subhanallah ada di antara muslimin diajak, sudah kita bakar semangatnya segala macam, masih nggak mau. Ya. Kadang-kadang saya bercanda sama jemaah bahwa bapak yang ikut umroh dengan kami di travel yang Allah amanahkan. Kalau Nabi SAW bersabda, orang yang menggundul kepalanya, ya itu semoga Allah merahmati orang yang gundul. Rahmat Allah itu mencakup pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, solusi dari masalah, banyak sekali. Nabi doakan. Lalu orang yang, ada sahabat yang tidak mau cukur, dia bilang, ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Orang itu masih bilang, ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. 3 kali. Orang itu masih bilang, ya Rasulullah orang yang cukur. Yang keempat baru Nabi bilang, semoga Allah merahmati orang yang cukur. Cukur pun laki-laki harus dari seluruh penjuru kepala. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mundhiri, kata Nabi SAW kepada sahabat Ansar, seorang Ansar yang bertanya tentang keutamaan tahallul cukur rambut, beliau mengatakan dalam 2 riwayat. Riwayat yang pertama, sungguhnya setiap helai rambut akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Riwayat yang lain, dinilai pahala setiap 1 helai rambutnya. Kan begitu. Lalu kemudian ada di antara bapak kadang-kadang dia sembunyi-sembunyi dari saya. Karena dia lihat saya gundul, banyak jemaah gundul, mereka sembunyi. Saya bilang subhanallah, tidak apa-apa kalau bapak tidak mau gundul, tidak masalah. Tapi perlu digarisbawahi. Kalau baru rambut saja Allah minta kita nggak mau korban, gimana mau darah? Hah? Gimana mau darah? Mau bicara perang jihad, rambut aja susah. Hanya karena kenapa? Takut dibilangi sama istrinya jelek, sama temannya jelek. Biarin aja satu dunia bilang begitu. Toh ini semua jadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Iman didahulukan daripada perkataan orang. Apa yang kita mau khawatirkan dengan lisan manusia yang hanya sepanjang ini saja? Oh kamu begini ya, kamu jelek. Biarin aja. Yang penting kita di jalan Allah. Apa musuhnya? Gak ada urusannya itu. Allah tidak pernah melihat fisik kita kok. Allah melihat kepada hati dan amal kita. Itu penting. Jadi kadang-kadang kita tidak mungkin berkorban yang lebih besar teman-teman kalau kita tidak mulai dengan yang kecil. Kita nggak mungkin mau menyumbang dengan uang 100 juta kalau kita tidak mulai dari 10 ribu, naik lagi jadi 20 ribu, naik jadi 100 ribu, naik jadi 1 juta. Harus dikembangin terus. Baru kita sampai goal ke angka yang besar. Kalau enggak, nggak bisa. Nah seperti itu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, diriwayatkan Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, man jahaza ghazan sabila aw khalafahu fi ahli kataballahu lahu mithla ajrihi hatta annahu la yanqusu min ajril ghazi syai'an. Barang siapa yang membekali seorang pejuang di jalan Allah, atau menggantikan mengurus keluarganya karena ditinggal, dia yang biayai, niscaya Allah akan mencatat untuknya seperti pahala pejuang itu hingga tidak dikurangi sedikitpun dari pahala si pejuang. Sekarang kita nyumbang nih, kita kasih ibu-ibu di sana di Palestina, kita nggak tahu mungkin suaminya lagi berperang, kita seperti sedang membiayai dia kan? Niatkan itu dalam hati, nanti Allah punya cara menyampaikan pada mereka. Maka semua pahala suaminya sedang berperang kita panen, dan misalnya kita lagi di Indonesia. Kan sayang sekali ini kalau tidak dilakukan. Nah, ini jangan boba dari sini cuma dengar, oh bagus ceramahnya, saya nggak penting itu. Amalin, praktekin. Masa harus pakai cambuk baru mau diamalin? Hah? Ayo bergerak, gitu kan. Sedekah untuk diri bapak ibu sendiri, pahalanya sangat besar. Hadis-hadis jangan cuma didengar kalau mau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, praktekin. Ambil raih berkahnya. Ilmu itu akan berkah kalau diamalkan. Kemudian juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan sanad sahih, anna Rasulullah SAW ba'atha fi Bani Lihyan liyakhruju min kulli rajulaini rajulun thumma qala lil qa'id ayyukum khalafa al-kharij fi ahli fahuwa mithlu ajrihi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan ke Bani Lihyan. Ini salah satu suku Arab yang mau menyerang Madinah. Nabi serang duluan. Itu salah satu strategi perang Nabi. Lalu beliau bersabda, hendaklah dari setiap 2 orang laki-laki berangkat 1 orang. Jadi yang sekarang di Madinah ini, kalau ada saudara, 1 berangkat, 1 boleh tinggal.
Ya, tidak boleh, jangan juga dua-duanya keluar, jangan juga tidak ada yang keluar. Jadi setiap orang, bersaudara, bertetangga harus pergi berangkat. Hendaklah dari setiap 2 orang laki-laki berangkat 1 orang. Kemudian beliau bersabda kepada orang yang tidak berangkat, siapa saja di antara kalian yang tidak ikut berperang ini, yang mengurusi keluarga yang berangkat, maka ia akan dapat pahala seperti orang yang berangkat ini. Jadi ini keutamaan yang luar biasa, ya, yang tidak boleh luput dari kita. Baik teman-teman, hadis-hadis tentang masalah jihad cukup banyak. Saya coba sortir lagi beberapa hadis, kemudian kita tutup dan kita buka pertanyaan. Ya. Yang tidak kalah penting pada saat seseorang sedang berperang di jalan Allah, itu usahakan untuk tidak merusak jihad itu dengan dosa. Mirip dengan kita nanti tiba Ramadan, jangan rusak puasa dengan dosa misalnya. Ya. Majelis ilmu dengan dosa, tawaf dengan dosa, apa saja ibadah jangan campur baurkan dengan dosa. Karena dosa itu ibarat seperti tetesan racun. Walaupun kita 1 tetes racun tapi kita masukkan ke 1 gentong susu, susunya bisa rusak. Maka jangan nodai dengan pelanggaran-pelanggaran. Jadi Al-Mundhiri mengkhususkan bab sendiri dan bab jihad, anjuran seorang yang berperang dan melakukan ribat untuk memperbanyak amal saleh. Beliau mengangkat ya, hadis Nabi SAW, misal memperbanyak puasa walaupun lagi berperang, memperbanyak zikir, sedekah dan seterusnya. Tentang masalah puasa misalnya beliau mengangkat hadis man sama, dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu dengan sanad hasan, man sama yauman fisabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, baik lagi berperang atau tidak, tapi kalau lagi berperang berarti dia menggabungkan 2 kebaikan. Dia sudah puasa dan juga di jalan Allah. Maka Allah akan membuat parit pemisah antara dia dengan neraka seperti jarak antara langit dan bumi. Seperti jarak antara langit dan bumi. Ini diantara hadis yang diangkat oleh beliau berhubungan dengan harusnya seseorang yang sedang berjihad. Dan begitu Nabi SAW memotivasi para sahabat agar mereka bertakwa kepada Allah, agar mereka takut kepada Allah di saat berperang. Makin banyak ibadah yang mereka kerjakan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali beliau ingin mengutus pasukan, beliau selalu membahasakan, ingat, kata Umar, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya musuh kalian lebih besar jumlahnya, lebih banyak dan lebih hebat senjatanya. Subhanallah, selalu begitu antara pasukan muslim sama pasukan kafir. Pasti mereka lebih banyak jumlah, lebih banyak senjatanya. Itu sudah dari dulu sampai hari kiamat akan sama. Akan sama begitu. Kata Umar bin Khattab, yang membedakan antara kalian dengan mereka, ketakwaan kalian kepada Allah. Kalau kalian sudah bermaksiat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka pasti mereka akan menang mengalahkan kalian karena jumlah dan senjata mereka lebih canggih. Ya, makanya harus kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tutup dengan hadis tentang di bab yang lain. Ini tentu babnya belasan bahkan puluhan bab. Saya ambil beberapa bab saja. Anjuran berangkat di pagi hari dan sore hari dan Allah, tentang keutamaan berjalan kaki, debu yang kena kaki para mujahid, dan juga rasa takut yang dihadapi pada saat sedang berperang. Itu babnya. Hadisnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, lagadwatun bisabilillah auraha atau rauha. Maaf, saya ulangi. Lagadwatun bisabilillah aurauha khairu minad dunya wa ma fiha. Walaqabu qausin ahadikum fil jannati minal jannah. Walaqabu qausi ahadikum minal jannati aw mawdi'u qidin, yakni sautahu khairu minad dunya wa ma fiha. Walau anna imra'atan min ahli jannati tala'at ila ahli al-ardi la'adha'at ma bainahuma wala mala'athu rihan wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Sungguh 1 kali berangkat pergi perang dan pulang dari peperangan, 1 kali saya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan sungguh ujung busur salah seorang kalian dari surga dan atau tempat cemetinya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau saja seorang wanita penghuni surga melihat ke bumi, siapapun di antara muslimat ya, yang masuk surga ataupun para bidadari, mereka melihat saja ya, ke dunia ini, niscaya ia akan menyinari antara keduanya karena cahaya yang Allah berikan, dan niscaya ia memenuhinya dengan bau harum, dan sungguh kain kerudung di atas kepala salah seorang di antara mereka lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa makna daripada pesan hadis ini? Selain laki-laki berperang, perempuan juga ikut mendukung, bukan malah dia menghalangi suaminya, menghalangi anaknya. Saya sarankan para akhwat kita selalu mengulang-ulangi kisah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha.
Ini sahabat yang luar biasa. Dia kalau Nabi panggil jihad, dia yang paling pertama semangatkan suaminya sama anaknya. Ayo perang, ayo jihad. Dan pada saat mereka mati syahid di medan perang, dia bersyukur kepada Allah karena telah mendahului dia ke surga. Gitu kan? Dan ikut berperang juga. Kata Nabi SAW di Uhud, pada saat anak-anak panah Quraisy mengarah kepadaku, aku melihat Nusaybah binti Ka'ab mematahkan dengan pedangnya. Wanita-wanita yang luar biasa seperti ini, itu perlu dipelajari. Sehingga memang kita bisa tahu tentang keutamaan wanita juga ikut berperang. Walaupun itu tidak wajib bagi mereka ya. Walaupun tidak wajib bagi mereka. Begitu juga dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah, Tadammanallahu liman kharaja fi sabili la yakhruju illa jihadun fi sabili wa imanun bi. Ya. Kata Allah SWT ini ya dalam hadis qudsi, la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqu bi rusuli fa huwa dhaminun an udkhilahu al-jannah aw urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimah walladhi nafsu Muhammadin biyadi ma kalmun yuklamu fi sabilillah illa ja'a yawmal qiyamati ka hayati hina kulim launuhu launu damin wa rihu misk walladhi nafsu Muhammadun biyadi laula an ashukka 'ala al-muslimina ma qa'adtu khilafa sariyatin tagzu fi sabilillah abada walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wa la yajiduna sa'atan wa yashukku عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. Ini hadis penutupan kita dalam bab jihad. Kata Nabi SAW, Allah memberikan jaminan bagi orang yang keluar di jalannya. Seraya Allah berfirman, tidak ada yang membuatnya keluar selain jihad di jalanku, keimanan kepadaku dan keyakinan kepada para utusanku, maka ia dijamin untuk aku masukkan ke dalam surga. Dan aku kembalikan ia ke rumahnya dengan meraih pahala atau harta rampasan perang. Jadi orang kalau sudah keluar berperang berarti dapat jaminan salah satu dari tiga ini. Ya, yang pertama dia akan mati syahid. Ya. Kemudian dia masuk surga. Yang kedua kalau dia pun pulang hidup dia akan dijamin bisa selamat sampai pulang ke rumahnya dengan membawa pahala besar, dan yang ketiga ditambah dengan ghanimah atau harta rampasan perang. Lalu kata Nabi SAW, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, tiada suatu luka tikaman yang terjadi dalam jihad, melainkan dia akan datang pada hari kiamat nanti seperti sedia kala saat terluka, warnanya warna darah, sedangkan baunya adalah bau harum minyak kasturi. Jadi akan diperlihatkan nanti hari kiamat, memang lukanya keluar darah, tapi itu lebih wangi dari bau kasturi. Jadi orang akan tahu ini orang yang luka di jalan Allah. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kalau sekiranya aku tidak menyulitkan kaum muslimin, niscaya aku tidak akan berhenti mengutus pasukan setelah mengutus satu pasukan untuk berperang di jalan Allah. Jadi Nabi bilang, kalau saya tidak memberatkan muslimin, saya akan wajibkan mereka. Tidak boleh berhenti. Pasukan perang pergi, balik, kirim lagi pasukan lain. Pokoknya selalu perang. Kalau aku tidak beratkan muslimin, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, namun aku tidak mempunyai keluasan harta berupa hewan tunggangan untuk membawa mereka, dan mereka pun tidak mempunyai keluasan harta tersebut. Karena ada sebagian peperangan Nabi, ada orang-orang miskin, mereka tidak punya senjata, nggak punya pedang, nggak punya perisai, mereka nggak bisa ikut. Nabi pun tidak bisa biayai. Maka itu disebutkan dalam Al-Quran, mereka pulang dalam kondisi mereka menangis gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW, dan demi jiwa Muhammad yang ada ya, di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh aku sangat ingin berperang di jalan Allah. Lalu aku mati terbunuh. Kemudian aku dihidupkan lagi, lalu aku berperang terbunuh lagi. Lalu aku dihidupkan lagi, kemudian aku berperang lalu aku terbunuh lagi. Lafaz ini riwayat Imam Muslim dan Imam Malik, Imam Bukhari. Sedangkan An-Nasai memiliki lafaz, ada saya tambahkan sedikit. Takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihadu bi sabili wa tasdiqun bi kalimatihi ay yudkhilahu al-jannah aw yaruddu ila maskanihi bima nala min ajrin aw ghanimah. Allah telah menjamin orang yang jihad di jalannya, tidak ada yang membuatnya keluar dari rumahnya selain jihad di jalannya, dan keyakinan dengan kalimat-kalimat Allah yang telah Allah janjikan bahwa dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya dan meraih pahala dengan harta yang besar. Dalam riwayat lain, siapapun yang keluar berperang di jalan Allah itu hanya ukuran seperti ya perahan susu.
Jadi kalau kita perah susu sapi atau domba, perahan yang pertama ke perahan yang kedua itu kan hitungan detik saja. Seperti itu saja dia keluar berperang di jalan Allah, sudah cukup Allah menjamin baginya surga. Ya, semoga Allah SWT mengikhlaskan niat kita dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu punya semangat untuk belajar agama dan mempraktekkan, termasuk dalam bab jihad di saat memang Allah bukakan buat kita tentunya, bukan yang dibuat-buat sehingga akhirnya jadi merusak citra jihad ini. Dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan di Rafah di hari-hari sekarang. Allah berikan mereka kemenangan, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah juga terima para syuhada mereka, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua juga di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis